Ada yang pingin nikah di Jepang? Tonton dulu video ini biar tahu prosesnya. Kalau mau akad nikah di Jepang, langkah pertama adalah punya pasangan dulu guys. Yang jomblo boleh di skip aja ya videonya. Nah, kalau udah siap pasangan, langkah kedua adalah cari informasi dari perwakilan Indonesia di Jepang. Kalau kamu berada di daerah barat selatan Jepang, yang terdekat adalah KJRI Osaka. Sementara daerah utara timur ada KBRI Tokyo. Informasi seputar layanan pernikahan bisa kita lihat di website KJRI Osaka atau KBRI Tokyo. Ternyata urusannya lumayan panjang dan agak ribet ternyata karena ada perbedaan kebijakan. Cuman ya gimana lagi, karena niatnya emang mau menikah dengan penghulu. Plot twistnya guys, ternyata ada perbedaan pelayanan di sini. Kalau mau menikah dengan penghulu dan dengan pencatatan buku nikah, pernikahan hanya bisa dilakukan di KBRI Tokyo. Karena layanan serupa tidak ada di KJRI Osaka. Jadi, walaupun saya tinggal di area Kansai yang lebih dekat dengan KJRI Osaka, saya harus mengurus pernikahan ke Tokyo. Jadi, ya udah, apapun resikonya harus dijalani. Untuk informasi seputar layanan pernikahan, persyaratan dokumen, dan contoh dokumen yang dibutuhkan, bisa kita lihat di website KJRI Osaka atau KBRI Tokyo. Untuk konfirmasi, saya sarankan untuk telepon juga ya. Berikutnya adalah persiapan dokumen. Sebagian besar dokumen persyaratan nikah harus disiapkan dari Indonesia, misalnya dokumen N1 sampai N4. Karena pandemi, keluarga saya yang mengurus dan mengirimkan surat tersebut ke Jepang. Tapi teman-teman harus siap, karena ini tahap yang paling ribet. Jadi setelah drama-drama yang cukup panjang soal ngurus-ngurus dokumen dan ngirim dokumen, akhirnya dokumen itu sampai. Sekarang kita udah punya dokumen yang Jepang, jadi dokumen Jepangnya udah lengkap. Terus yang dokumen Indonesianya juga udah datang akhirnya. Setelah dokumen lengkap dan ditandatangani, berikutnya kita berangkat ke KBRI Tokyo untuk mendapatkan surat pengantar nikah. Supaya urusan mulus di Tokyo, konfirmasikan dulu dokumen persyaratannya ke KBRI Tokyo melalui email dan telepon. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, segera buat appointment dan berangkat ke KBRI Tokyo sesuai waktu perjanjiannya. Sebelum berangkat, tidak lupa kami minta restu dulu ke orang tua masing-masing tentunya. Sekarang jam 5 pagi, jam setengah 6 pagi di Jepang. Kita lagi perjalanan menuju ke stasiun karena kita hari ini akan berangkat ke Tokyo. Supaya biaya perjalanannya murah, cari tahu infonya di video ini ya. Oke, sekarang sudah sampai di Tokyo. Sekarang kita mau jalan ke embassy. Nah, untuk mendapatkan surat pengantar nikah, calon pengantin pria dan wanita harus hadir sendiri di KBRI atau KJRI. Jadi, nggak bisa diwakilkan ya guys. Proses penerbitan surat pengantar nikah ini hanya sekitar 2 jam saja. Jadi setelah urusan selesai, bisa sekalian jalan-jalan di Tokyo. Setelah membawa pulang surat pengantar nikah, berikutnya kami melakukan pencatatan pernikahan di Jepang dengan mengisi formulir yang bernama Konin Todoke. Dan mendaftarkannya ke ward office setempat sambil membawa persyaratan dokumen termasuk surat pengantar nikah. Dokumennya udah dimasukin, sekarang kita nunggu dipanggil. Setelah dokumen kami dicek secara detail selama kurang lebih 1 jam, akhirnya kami dinyatakan resmi menikah secara hukum di Jepang. Mau pacaran janai. Eits, belum selesai sampai di situ. Selanjutnya, surat kekong Jurisho Meisho yang kita dapat dari ward office setelah mendaftarkan pernikahan kita harus dikirimkan ke KBRI Tokyo untuk dilaporkan. Jadi tadi pagi saya dapat kiriman surat dan ternyata suratnya adalah
Surat yang ditunggu-tunggu, surat ini. Jadi ini surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang isinya adalah 2 bendel surat pelaporan pernikahan, yang artinya saya sudah resmi menikah secara hukum. Yeay. Ini setelah proses yang panjang dan proses yang menguras tenaga, menguras emosi juga, akhirnya sampai ke tahap ini. Jadi isinya apa? Isinya suratnya itu adalah 2 bendel. Jadi bendel yang pertama nanti untuk diserahkan ke catatan sipil di Indonesia. Selain itu, bendel yang pertama ini penting untuk melakukan akad nikah, karena untuk melakukan akad nikah dibutuhkan beberapa dokumen, yang dokumen itu ada di bendel yang pertama ini. Dan ini nanti harus dikirimkan dan dikomunikasikan ke petugas yang berwenang untuk pernikahan secara Islam. Saya udah sempat kontak sama beliau, dan beliau memang udah bilang kalau nanti urusan akad nikah baru bisa dilakukan setelah semua urusan pernikahan secara sipil selesai di Jepang. Sudah dicatatkan di Kuyakusho, Shiakuso atau Ward Office, dan sudah dilaporkan ke Kedutaan Besar Indonesia. Jadi nanti kalau sudah ada dokumennya langsung menghubungi ke beliau, baru nanti kita bisa diskusi tentang tanggal dan segala macam tetek bengek acara akad nikah. Nah, terus kalau yang bendel yang kedua itu nanti dipergunakan untuk kalau misalkan kita mau memperpanjang visa menjadi spousal visa, itu nanti kita menggunakan bendel yang kedua ini. Jadi dari pihak KBRI Tokyo udah sangat memfasilitasi banget, udah langsung dibendelin 2 kayak gini, jadi kita nggak ribet dan nggak bingung. Buat saya dapet surat-surat ini itu melegakan banget, karena emang bener kata orang kalau yang namanya mau nikah itu pasti ada aja cobaannya. Ya, jadi pertama tuh kan kita harus ngurus surat N1, N4, pengantar dari KUA, dan surat pengantar dari kelurahan tempat kita tinggal. Karena saya ada di Jepang, jadi yang ngurus itu waktu itu ayah saya sendiri. Surat N1 sampai N4-nya itu waktu sampai di Jepang, saya cek, ternyata tuh banyak salahnya gitu. Walaupun sebenarnya draft itu sudah pernah dikirim ke saya, tapi waktu itu tuh sih ngerasanya kayak nggak ada salah, kayak udah bener semua. Tapi begitu sampai di Jepang, ternyata baru sadar kalau calon suami itu kewarganegaraannya ditulis Indonesia. Aduh, nangis-nangis deh pokoknya. Marah banget, marah sama diri sendiri. Akhirnya saya konsultasikan lagi, dan ternyata dari situ saya dibantu. Katanya kalau ada salah ketik nggak masalah gitu, dan misalkan mau disusulkan yang baru pun juga nggak masalah. Setelah mendengar pernyataan itu, saya lega banget. Permasalahan yang kedua adalah karena saya tuh tinggalnya di prefektur Hyogo, dimana itu wilayah Kansai. Sebenarnya kita kalau ada apa-apa itu ke KJRI Osaka aja, karena lebih deket gitu. Cuman karena urusannya ini nggak bisa di KJRI Osaka, mau nggak mau saya harus ke Tokyo, dimana ke Tokyo itu juga keluar effort dan keluar uang yang ekstra, apalagi dalam kondisi pandemi yang ya bisa membahayakan juga. Karena kalau saya nggak menikah dengan calon suami saya, dianya juga nggak bisa masuk ke Indonesia karena nggak ada visanya. Kami udah berulang kali cek ke kedutaan besar lah, kantor imigrasi lah, cari orang dalam lah. Ternyata memang susah, kecuali kalau dia punya pekerjaan, jadi dia bisa apply working visa. Tapi kan dia nggak punya pekerjaan dan perusahaan yang ada relasinya dengan Indonesia, jadi nggak bisa mengajukan working visa. Kita konsultasi ke KBRI dan KJRI, keduanya mengatakan bahwa ya paling aman adalah menikah dulu di sini supaya nanti bisa apply visa keluarga ya. Kalau sekarang ada yang namanya visa penyatuan keluarga. Nah, yang bakal saya incar tuh adalah yang visa itu. Harapannya nanti kita bisa pulang bareng-bareng ke Indonesia. Dulu saya pernah ada keinginan, gimana sih kalau misalkan pencatatannya sampai di sini, kemudian surat ini saya bawa ke Indonesia dan saya akadkan di Indonesia gitu kan. Sebenarnya prosesnya sama ya, menikah secara sipil resmi dulu baru diakadkan. Ayah saya sendiri sudah pernah konsultasi ke KUA, ternyata nggak bisa seperti itu. Karena kalau di Indonesia itu kan satu paket, pencatatan sipil dan akad nikah itu satu paket, sampai terbit buku nikah itu kan satu paket. Tapi kalau di Jepang tuh kayak terpisah gitu kan. Nah, tapi di Indonesia nggak bisa karena itu satu paket. Jadi mau nggak mau saya harus menyelesaikan proses ini sampai ke akad nikah supaya bisa dapat buku nikah. Kalau misalkan saya cuman sampai sini terus saya balik ke Indonesia, saya cuman dapat pencatatan sipil aja tanpa adanya buku nikah. Dan karena keluarga sudah sepakat bahwa
Ini akan dilanjutkan sampai ke tahap akad nikah, sampai mendapatkan buku nikah, sampai suami bisa mendapatkan visa untuk Indonesia. Jadi ya mau gak mau kita akan lanjutkan ini. Kalau dari orang tua, jelas orang tua sebenarnya sedih ya. Yang namanya anak perempuan ya, orang tua pasti ingin menikahkan anak perempuannya lah, menikahkan secara langsung lah. Apalagi ayah saya masih hidup, masih sehat kan. Tapi ya mau gimana lagi karena kondisi pandemi. Jadi kira-kira kayak gitu. Nanti akan saya kasih tahu langkah berikutnya gimana dan hasilnya gimana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Bye-bye.